ya bagi saya kan yang mereka lakuin ini kan keterlaluan banget ya. Iya. Yang tadi saya bilang acara amal sampai mereka tuh mengadakan lucky draw yang isinya hadiah umroh. Ini bagi saya sangat mempermainkan banget gitu ya. Keterlaluan lah. Orang-orang yang dikibulin juga benar-benar orang-orang yang apa ya? Yang tulus ingin bergabung ya. gitu, bukan pemain yang begini-begini. Dan mereka tuh sampai bawa-bawa media televisi kan waktu itu kan. Iya. Ternyata itu hanya untuk flexingnya mereka kan. Aja. Si Simonida ini sampai punya izin NIB-nya ada keluar aktif gitu. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa gitu kan sistem penjahat bisa legal di sini gitu. Om Roy berkoar-koar, terus youtuber yang lain membahas tentang ponzi ini tuh kan si Simonida ini mengarahkannya mereka ini mau cari viewer, mau cari penonton. Jangan ditonton lah yang kayak gitu, itu mah energi negatif. Cuci otaknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kali ini Jabar Express ID melalui program ID Talk nggak ngomongin soal politik, nggak ngomongin soal pemerintahan, nggak ngomongin soal kebudayaan. Kali ini kita ngomongin soal ekonomi atau finansial. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang musisi tanah air, papan atas. Siapa yang nggak tahu soal Kang Vito Palvino. Sehat, Kang? Sehat. Alhamdulillah. Kang, keseharian Kang selain ngeband apa aja sih? Keseharian mah saya ada usaha sih, bisnis. Di bidang konveksi. Bidang konveksi. Tapi ngeband masih? Ngeband anak-anak paling semaunya kalau ngeband. Kalau untuk nyanyi kan tergantung label. Iya. Jadwalnya. Jadi Kang ngomongin soal ini Kang. Kan kemarin tuh sempat rame soal sianida tuh. Nah hari ini rame soal aplikasi penghasil uang. Si Manado. Apanya tuh? Aplikasinya itu. Aplikasinya udah musnah sih. Betul Kang. Ngomongin soal aplikasi penghasil uang Kang. Katanya Akang pernah jadi korban juga. Betul, baru beberapa waktu lalu. Ya. Aplikasi apa itu Kang? Itu namanya, saya sebenarnya udah males nyebutin namanya tapi namanya Simonida. Simonida ya, tadi ada Simonida dan ada Simonida Media gitu. Yang mengaku mereka adalah jasa media sosial. Jasa media sosial. Bentuknya aplikasi juga sih Kang? Bentuknya aplikasi terus di dalamnya tuh kalau kita join tuh ada di situ mereka nyediain ada Facebook, TikTok sama YouTube. Ada YouTube ya. Jadi video-video yang nanti di like itu udah disediain random sama mereka. Jadi kita kerjanya hanya ngasih like aja gitu. Ngasih like terhadap postingan-postingan dari itu. Tapi di jatah gitu sesuai kemampuan kita waktu join tuh mereka tuh bilangnya di sana ada VIP. VIP halu. Jadi yang VIP 3 jatahnya sehari tuh 7 kali. VIP 4 10 kali. Nah itu dibayarnya tuh $1,5 dikali itu. Iya. Sabtu Minggu libur. Ada berapa VIP berarti kan? Sampai VIP 8. VIP 8 ya. VIP halu itu. Akang bisa tertarik ke sana gimana sih? Jadi itu dulu awalnya ya bulan September. Setelah Lebaran tuh nggak lama tuh kan yang usaha saya itu di bidang konveksi itu tuh menurun. Udah tiba-tiba ditawarin teman waktu itu. Tapi dia nggak tahu usaha saya lagi menurun. Ya mungkin dia ngajakin aja kali ya. Ngajakin katanya bidang ini cocok karena lu entertain katanya lu musisi lu pasti nyambung lah. Apaan tuh dikirim lah si video promo si perusahaan tersebut. Sampai karena saya nggak ngerti kan ini apaan gitu.
Saya kirim ke Jakarta, ada ke orang Nagas juga saya kirim kalau nggak salah. Tolong artiin dong ini apa sih? Mereka jawab nggak tahu ini apaan gitu. Cuma ada logo-logo TikTok apa semua lewat, terus gitulah, digital gitulah bentuknya. Kayak apa ya saya gambarin? Kayak film Avenger yang masa depan. Kok nggak ada yang ngerti ya? Harus ketemu nih, harus ketemu. Sebulan tuh saya mikir. Karena usaha saya juga semakin menurun, ya udahlah nggak ada salahnya. Karena di situ dia juga mau ngundang saya untuk ngisi acara. Nah, udah ketemu, dijelasin lah. Oh, beneran nggak nih dikasih tahu? Oh, tapi mereka juga menjelaskan ini banyak yang KW-KW-nya, hati-hati. Oh, itu saya pelajarin. Saya nggak langsung tertarik. Nah, pas karena tahu sebulan lagi tuh mau ada acara gede-gedean itu, undang ke situ. Saya lihat dulu kan, itu kan ada buktinya tuh transaksi apa semua. Oh iya ini real ya. Ya udahlah nggak ada salahnya. Saya cobain gitu. Di waktu itu saya gabung tuh di VIP 3. Bayar $400. Sesuai harga dolar kan naik turun kan 6.200.000. 6 juta ya. Saya ya udahlah ini mah. Saya mikirnya 150.000 sehari ya udah buat jajan anak sama istri gitu kan. Yang penting aman, udah masuk. Bener tuh. Karena pemahaman di sisi Moneda ini anak-anak bilangnya ya anggapannya tuh 2 bulan pertama kita balik modal lah. Karena sisi Moneda ini menjanjikan uang yang kita masukin di awal itu sebenarnya masih ada nanti setelah setahun akan dikembalikan kalau tidak mau lanjut lagi. Ya udah karena saya lihat juga yang di dalam ini teman-teman semua, saya nggak kepikiran modus waktu itu ya. Udah akhirnya saya join dan mau ada acara itu, undang saya. Akhirnya saya sampai dikenalkan sama si manajer yang bule itu, ya kita chatting, menawar harga panggung saya. Nggak nawar dia, saya bilang munafik nih. Ya udah oke lah, udah tuh. Jadi saya berpikirnya waktu itu, ya udahlah gue nggak, karena ada teman-teman kan, gue nggak malu-malu banget, gue udah VIP juga kok masuk ke ruangan itu gitu kan. Memang dibikinnya istimewa sekali di hotel di sini nih. Di Trans. Datang tuh satu Indonesia, saya lihat dari Papua, dari Jawa semua. Kita ngobrol semua, saya bilang. Saya aja yang mau ngisi acara ini tegang gitu ya. Ini orang-orang hebat semua nih kayaknya, berjas semua gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ berjalan sampai yang tadi saya bilang anggapannya tuh 1 bulan 3 minggu tuh balik modal aja dulu ke sananya, untungnya masih dikasih. Saya udah berpikiran jangan-jangan udah 6 jutanya udah balik hilang nih, atau akun gua ngehang gitu kan. Ternyata enggak, masih dikasih. Berarti pernah menarik berapa Kang dari 6 juta itu? Itu kan ada track recordnya. Jadi saya lihat waktu itu selama join saya yang di pertama itu keluar 6 juta, uang balik tuh udah sampai 10 jutaan. Satu kali tarik itu? Enggak satu kali tarik, saya nariknya tiap hari. Oh tiap hari? Dari pas saya awal tuh kan masih ada pencairan per hari itu $10, tidak kena pajak. Saya udah jalan 2 minggu, ini wajib pajak, akhirnya dihilangkan pencairan si $10 itu. Jadi minimal pencairan $20, kena pajak 13%. Nggak ada kepikiran sama sekali ini penipuan gitu. Karena semua ya mungkin jago kali ya. Karena mungkin udah. Karena kalau saya pribadi sih nggak ngelihat untung, karena saya kan masuknya iseng. Kalau yang lain kan berani bayar gede. Saya pun berbicara sama mereka, kalau saya punya uang segitu, mending yang real aja kan, gue punya konveksi gitu kan. Jadi ya udah ini iseng aja lah, karena saya mau ada di acara itu juga gitu kan. Udah sampai kemarin ini dari tanggal 13 itu. Dia bikin event yang mencekam nih. Jadi ya uang yang udah dihasilkan dari situ masuk ke situ lagi lah. Termasuk kemarin ada dapat hadiah mobil tuh, katanya dirayu sama si bule-bule ini kesempatan buat merubah nasib apalah semua. Tapi yang bule-bule itu ke Indonesia juga, ke sini juga.
Enggak, mereka enggak. live streaming aja. Oh, live streaming. Itu yang saya rancu waktu di acara itu kok. Hmm. Katanya tinggal di Singapura kok nggak terbang ke sini, Iya. gitu. Lewat live streaming doang gitu. Cuman karena saya mah sama orang, kalau saya pribadi sih ya nggak pernah suudon sih mas. Jadi ketika ya ini juga ada hasilnya gitu, ya udah ini real, ya udah gitu. Setelah udah narik 10 juta, nambah lagi berarti. Nambah lagi. Cuman lagi. saya nggak narik dalam bentuk 10 juta ya, karena saya kan nariknya per hari tuh. Oh iya. Itu mah kalau dihitung-hitung kan ada track recordnya di aplikasi itu kan. Saya selama gabung teh uang balik udah berapa gitu. Saya cek, oh udah 10 jutaan lebih. Iya. Nah pas ada event itu disuruh naik level. Ya, Karena si bule ini tuh udah kayak berteman sama saya, hampir tiap hari chatting. Kamu kalau pengen punya penghasilan berapa sehari? Ya, saya sih pengennya 1 juta aja lah mister. Cuman saya nggak mungkin lah kayak teman-teman saya yang masuk dengan biaya segede gitu. Kepercayaan ke situ juga saya nggak ada, saya bilang. Oh gitu ya. Nah pas ada event itu dia ngejapri saya. Bukan kayak ini cita-cita kamu. Iya. Gimana syaratnya? Dengan bayar VIP 4 kan tinggal nambah tuh. Saya kan udah bayar $400. Harga VIP 4 itu $1.000. Berarti kurangnya 600. Dengan nambah 600 saja, lu langsung bakal jadi VIP 5 dengan penghasilan sehari 1 juta. Oh oke, gue bilang bisa nyiarin setiap hari dong. Kena pajak 13%. Ya udahlah berani. Dia kepikiran ini. Ya ini saya mikirnya ya karena akhir tahun semua juga saya lihat aplikasi belanja apa semua itu memang dari 100% tuh ada yang ngebanting sampai 80% diskonnya gitu kan. Diskonan gitu akhir tahun. Oh berarti ini dia lagi ngikutin itu gitu. Ya udah. Waktu Om Roy Sakti sama Anggi juga YouTuber yang teriak-teriak ini mau scam mau apa? Masa sih gitu nggak pikir, karena si Simonida ini nih bagi saya parah ya. Dia tuh nipu kita tuh semua kalangan. Dia bikin acara amal, bikin acara berbagi, acara Jumat berkah. Dan kalau kita nggak datang ke acara itu tuh nggak dapet skor, itu ada skornya. Di dalam aplikasi itu skor awal yang kita gabung tuh dari 50. Nanti kalau ngerjain tugasnya nggak pernah terlambat atau nggak kelewat tuh naik. Ketika dibikin acara atau apa kita datang hadir, tambahin skornya. Tapi untuk event dan kegiatannya tuh dikemas dalam bingkai ini ya Kang? Itu sosial dan keislaman? Iya, itu dibayarin sama dia lagi. Oh. Ditransfer langsung. Makanya saya nggak ada kepikiran, ini tipu-tipu, nggak mungkin lah ya ini. Terus dia punya moto gitu, memberantas kemiskinan di dunia. Wih, gitu. Betul. Ngeri ya Kang. Aduh. Soal ini Kang, udah pengeluaran berapa berarti untuk? Ya kalau di total saya sama istri ya, saya jatuhnya sih nggak ngerasain uangnya mereka ya, karena balik lagi di event itu kan. 32 jutaan sih kayaknya. 32 juta berhasil ditipu Simonida. Yang dikali ribuan orang, mereka gila. Gede banget mereka ngejarah kita. Berarti Kang Vito masuknya ke member Bandung atau gimana? Atau ada beberapa member-member di Bandung? Di Indonesia? Di Bandung, karena mereka tuh bikinnya tuh yang saya sempat cerita tadi di belakang, mereka tuh modusnya tuh ini tuh nggak boleh sama orang yang tidak kenal. Mesti dari keluarga dulu, teman dekat. Takut aplikasinya itu dipakai kejahatan. Malah sekarang saya berpikirnya ketika kemarin ada pemberitaan yang dapat mobil tuh, tiba-tiba di Facebook tuh ada yang bilang bahwa dia yang dapat mobil. Mau join silahkan hubungi saya. Saya rasa itu bikinan dari si bule-bule ini juga. Saya udah mikirnya sekarang gitu. Kalau kemarin kan kita diarahkan, oh iya bener nih kata si bule, jangan nawarin. Ini buktinya kita posting 5 menit aja udah ada yang malesuin gitu kan. Oh ini udah polanya dia. Ini Kang soal sadar bahwa ini scam gimana tuh? Itu saya sadar tuh pas event pertama saya masih positive thinking. Karena semua di iklan di TV apa semua tuh lagi courting gede-gedean kan. Pas eventnya udah diperpanjang nih. Bilangnya hanya 2 hari, perpanjang lagi.
perpanjang lagi. Wah, ini saya bilang, saya langsung nyari nih Om Roy Sakti. Iya. Mau scam, tapi saya masih nggak percaya gitu. Masa sih? Saya ada komunikasi kan sama si bule yang namanya Andi ini. Tidak, perusahaan tetap, mereka kan selalu bahasanya tuh baru menyelesaikan kontrak, tanda tangan sama beberapa brand di dunia, harus segera membereskan pesanan likes itu. Karena mereka mengarahkan ke kita dari awal tuh, kita ini adalah sebagai buzzer, tapi real, bukan robot gitu. Masuk di akal kan? Iya. Udah akhirnya pas udah eventnya udah 1 hari, tanggal 18 lah ya, tanggal 17 saya masih chatting, dia bilang itu kan bahasanya translate ya, mungkin dia ngetiknya you is my bro, gue pasti jelasin gitu. Ya udah saya masih tenang tuh. Pas besoknya tiba-tiba hilang grupnya, itu saya udah ini berarti beneran nih prediksi. Karena selama ini Om Roy berkoar-koar, terus YouTuber yang lain membahas tentang Ponzi ini tuh kan si Simon ini mengarahkannya, mereka ini mau cari viewer, mau cari penonton. Jangan ditonton lah yang kayak gitu, itu mah energi negatif. Cuci otaknya gitu. Makanya semua ini di Simon ini semua kalangan loh. Ada. Saya nggak mesti sebut lah ya dari kalangan mana aja, tapi ada semua. Ya kalau yang di label musik, setahu saya di grup cuma saya doang sih. Makanya pas kejadian ini saya sempat teks si bule itu, saya bilang jangan lupa, saya bilang saya di Indonesia adalah salah satu talentnya suatu label yang ternama, saya bilang. Saya bisa bawa ini semua ke media kok. Kabur tuh dia tuh. Udah ngilang. Pas kemarin udah ada beritanya, linknya saya kirim ke dia, udah dia diakon. Itu aslinya bule orang mana kan? Ada yang bilang Swiss, ada yang bilang Inggris, tinggalnya di Singapura. Tapi di live streaming ada kok orangnya itu, mukanya sama. Makanya kalau saya pribadi sih, saya niat pengen ya mereka harus, masyarakat Indonesia terutama ya harus tahu kalau mereka itu penjahat. Makanya nanti kayak di podcast ini nanti saya minta fotonya mereka yang terpampang jelas gitu. Penjahat terorganisir. Soalnya dari semua kalangan Mas masuknya tuh. Kalau kayak yang main judi online atau memang main Ponzi, mereka kan pemain. Tahu resiko. Kalau yang masuk Simonida ini kan orang awam, termasuk saya, walaupun saya di internet, saya awam. Memang benar-benar orang yang ya udah ini kerjaan model baru masuk Indonesia, cari uangnya nggak susah-susah amat gitu, nggak nyampe 5 menit. Gitu. Tulus gitu, orang-orang yang tulus, bukan orang-orang yang modus gitu. Terus saya juga pernah ada WhatsApp tuh Kang soal ya cara nge-lag dengan 1 lag itu 10.000 kan gitu. Apa itu sama juga gitu gitu? Kayaknya sama sih. Cuman kalau di Simonida itu dibilangnya kan itu palsu tuh. Kayaknya mereka juga kalau udah kayak gini kejadian Mas, saya udah berpikir itu mereka ngebles. Ya kayak ada beberapa brand lah di Indonesia bilangnya saingan kan, padahal satu pemilik gitu. Gitu. Udah kebaca, udah. Jadi berarti ini yang menjelek-jelekan si Simonida ini juga ya bikinan mereka. Tadi Kang Vito bilang bahwa harus orang-orang terdekat. Sempat mengajak orang-orang terdekat juga Mas? Mengajak sih kalau saya pribadi saya nggak punya kemampuan itu ya. Memperkenalkan iya. Ini gue lagi ngejalan ini loh. Tapi nggak, lu join nggak? Karena saya nggak apa ya? Ya yang tadi saya bilang, saya masuk juga awalnya iseng aja gitu ya. Udah ini buat jajan anak saya, sama istri saya. Ketika usaha saya lagi turun kan, sedangkan ini kan tiap hari kan dikasihnya stabil gitu, nggak ada salahnya saya cobain. Tapi ada yang masuk dari keluarga atau? Ada ayah mertua, ipar, sepupu-sepupu.
Karena kaki di bawah saya tuh ada 18 orang kali ya. 18 orang. Itu keluarga semua sih. Ya tapi tetap aja gitu Mas, saya pribadi sih sama istri jadi beban moral gitu. Iya, punya jadi beban. Karena ada yang masuk pas event itu. Hmm. Otomatis dia belum pernah ngerasain nge-withdraw duitnya kan. Aplikasinya dari luar negeri masuk Indonesia. Iya. Gimana tuh, Kang? Oh, kalau itu sih kemarin saya sempat tanya. Ini awal ini ada beberapa orang yang bilang masuk ke si orang Indonesia ini, nggak tahu siapa, dari Telegram. Oh, dari Telegram. Kalau saya tahu dari awal dari Telegram, kayaknya saya ragu untuk join. Iya. Karena itu sangat nggak mungkin, Mas. Iya. Emang agak gimana ya, Rancu. rancu juga ya untuk mengikuti itu. Cuman karena awalnya ada ya namanya marketing mungkin ya, Kang. Iya. Menggiurkan untuk bergabung, akhirnya bergabung dan sekarang entah di mana bule itu kan. Makanya saya pengen, ya bagi saya kan yang mereka lakuin ini kan keterlaluan banget ya. Iya. Yang tadi saya bilang, acara amal, sampai mereka tuh mengadakan lucky draw yang isinya hadiah umroh. Ini bagi saya sangat mempermainkan banget gitu ya. Keterlaluan lah. Orang-orang yang dikibulin juga benar-benar orang-orang yang apa ya? Yang tulus Yang ingin tulus, bergabung ya. itu bukan pemain yang begini-begini. Dan mereka tuh sampai bawa-bawa media televisi kan waktu itu kan. Iya. Ternyata itu hanya untuk flexingnya mereka kan. Aja ya. Makanya niat saya ya kemarin lu pamer-pamer sampai ke media manapun, masa sekarang lu kasus nggak muncul di media tersebut gitu. Saya harus ngebawa ini sampai permukaan. Kan banyak korbannya tuh, Kang. Sempat kepikiran untuk lapor polisi atau gimana gitu. Kalau saya pribadi sih udah banyak yang nyaranin untuk lapor ke kepolisian. Cuman karena saya masih kontrak sama Naga Suara, saya lapornya ke label saya dulu. Dan mereka menyarankan, ya udah Fit, kalau kamu mau ini viral, gimana, kamu nggak apa-apa. Karena saya orang yang menolak viral bukan dari karya gitu. Iya. Sama label saya ngomong, saya nggak mau orang kenal saya bukan dari karya saya. Makanya saya nggak ngejar itu, Mas. Tapi di sini, makanya kemarin tuh saya, ini kalau viral berarti orang jadi tahu karya saya, jadi dari kasus ini. Cuman di sisi lain, gue harus speak up gitu, gue harus ngomong gitu. Ini orang-orang yang disakit banyak masuk ke saya tuh, Mas saya gimana, nggak punya pekerjaan, saya habis jual sawah apa semua, benar-benar apa ya? Saya bilang nuntut, kalau gue harus jadi superhero, ya nggak apa-apa lah gitu. Iya. Itu tuh untuk menyelamatkan ribuan orang mungkin ya, Kang. Iyalah. Karena mungkin ribuan orang Indonesia loh. Korban juga belum tentu mau speak up kayak gitu kan. Iya, cuma nggak ada yang ya hanya menghujat secara pribadi ke si bule-bule tadi, itu nggak ada yang mau menjelaskan. Makanya saya mau speak up tuh pengen ya membenarkan omongan Om Ray Sakti, beberapa YouTuber kayak si Anggi. Jadi nggak ada lah aplikasi-aplikasi kayak gini tuh beredar lagi di Indonesia. Ya betul, buat pemerintahan juga harus lebih diperketat kembali ya, Kang ya. Biar nggak banyak lagi tuh korban-korban. Karena si Simonida ini sampai punya izin NIB-nya ada keluar aktif gitu. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa gitu kan, sistem penjahat bisa legal di sini gitu. Betul Kang. Kayak terorganisir kayak gitu ya. Emang betul sih seperti perkataan Sayyidina Ali ya, Kang, bahwa kejahatan yang terorganisir tuh bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Mungkin dari atas sampai ke bawah mungkin gitu kan, ada sistem-sistem yang menguatkan untuk si aplikasi ini terus berkembang di akar bawah gitu kan. Menurut Akang sendiri, langkah apa sih yang akan dilakukan setelah ya tahu bahwa ini scam gitu kan? Ya kalau saya pribadi, ya yang tadi saya bilang, saya mau membawa ini sampai ke permukaan. Kalau bisa jadi berita nasional, lebih bagus. Saya pengen wajah-wajah mereka terpampang. Kalau bisa jadi buronan Interpol juga. Interpol ya.
Itu saya sangat mengharapkan lah. Iya, justru. Minimal keluarga mereka tahu ini anaknya nih jahat banget nipu satu negara gitu. Tapi nama aslinya asli itu. Kalau saya rasa sih enggak. Karena ketika saya search di Google, di medsos pakai foto itu nggak keluar. Oh. Tapi kan mereka orang ada, memang ada orang wujudnya. Iya. Kita pernah live streaming bareng, Iya. bukan robot gitu. Iya. Jadi kalau mereka sampai terpampang, ini jadi berita nasional. Ya minimal nyampe lah ke kedutaan mereka yang ada di kita. Betul. Mereka dicari lah. Agak gemes juga ya kan lihat orang-orang yang udah serius kan gitu kan. Ini kan yang saya dengar kan aplikasinya tuh dibuat di Cina. Dibuat di Cina. Pesanan orang Belanda gitu. Company dong. Company. Berarti kita masih dijajah kan? Cuman modelnya baru. Mungkin penjajah digital mungkin ya. Iya, makanya itu tadi saya pengen ngangkat ini semua ya. Kita harus ngusir penjajah. Mereka masih ada dong berarti di kita. Itu buat penegak hukum harus lebih melek terhadap penjajahan digitalisasi ya kan. Iya. Jadi bukan hanya perang bambu runcing kan, kalau dulu mah perang bambu runcing, sekarang ini. Tapi ngomongin perang sih kejebol duluan sih data KPU juga. Ya, Kang, terakhir minta quotes-nya untuk masyarakat Indonesia supaya tidak terjerumus ke dalam aplikasi ini seperti yang akan rasakan. Ya, kalau pesan saya sih untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah sampai tergiur sama aplikasi-aplikasi yang walaupun mungkin ada kantornya di sini, yang nggak jelas, walaupun ada izinnya apa semua tuh jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang mereka bikin acara amal, bisa menghasilkan uang cepat, itu tuh bohong semua gitu. Kalau pengen dapat uang banyak ya lu harus capek dulu gitu. Nggak ada yang jangan instan gitu ya, mungkin instan. Itu kan kemarin di Simonida tuh apa ya, kalau cek orang Sunda mah sambil tiduran gogoleran menang duit. Nggak ada, itu bohong semua. Ya intinya mah jangan mudah percaya lah. Jangan tergiur dengan penggandaan uang dengan gitu kan. Ya harus ada hukumnya sih kalau saya maunya. Seperti orang yang sekarang kalau main judi slot di pinggir jalan kan ditangkap sama polisi. Iya. Saya maunya sih kalau bisa kayak gitu nih, aplikasi-aplikasi ada hukum seperti itu gitu. Berarti harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum ya kan. Soalnya lebih jahat si Monida ini, benar-benar jadi sianida. Benar, banyak orang yang saya lihat di Bandung sendiri yang sampai mau mengakhiri hidupnya. Ada. Oh, ada sampai mau mengakhiri? Ada. Terus di Jawa sana ya mereka bingung karena banyak yang maksain kan pengen join, sampai jual benda-benda yang mereka punya, mobil, rumah, sawah, bahkan pakai aplikasi pinjol untuk ada di Simonida. Itu makanya sadis banget gitu. Sadis banget. Ya itulah bincang kami hari ini dengan Kang Vito. Banyak ilmu yang saya dapat, mudah-mudahan bermanfaat buat warga Jabar dan warga Indonesia. Amin. Tetap komen, subscribe, dan like konten-konten Jabar Express ID supaya kita terus berkarya, terus memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, izin pamit, kembali lagi di episode selanjutnya. Saya Erwin Interdesa dan Kang Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.